Apakah Onyx Esports tetap mendapatkan kemenangan dan mendominasi atas Aura Fire? Dan ini adalah kesempatan terakhir Aura Fire di week awal untuk membalaskan dendam atas kekalahan sebelumnya. Langsung menuju ke arah Lane of Down bersama Ranger Mas dan juga Alda Komawa. Yes, dan buat para pendukung dari kedua tim, langsung ramaikan di kolom komentar dengan hashtag GoOnyx ataupun dari Aura Fire. Tadi seperti yang kalian sama Hate udah mulai mencoba untuk merusuh ke arah satu Purple Bucket, tapi satu more Retribution yang on point diselamatkan oleh seorang Kabuki, dan Samo Hate dipanis terlalu jauh seperti Dipanis dan ternyata 99% tetap menuju ke arah Kabuki ya. Iya. Dan menuju ke arah jungle yang dari seorang Kairi depan sana. Kabuki mengurungkan niatnya sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Yang Lebih dia hati-hati ya? Ya, lebih hati-hati. Di dive kali ini Kabuki berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Di wave awal mereka bahkan tidak ada pertempuran yang cukup signifikan. Kalau tadi memang Samo Hate tugasnya untuk seperti itu. Ya kasusnya sama-sama mirip-mirip Hilda lah. Makanya kayaknya ini agak sedikit switch kalau bisa aku bilang. ini. Masya mode Spectre gimana ya? Masalah ya, satu hal yang aku perhatikan tuh kayaknya si Samo Hate ini tadinya mau Ruby, nggak tahu kenapa. Iya. Aku kuat sekali instingku ke arah sana. Waduh, kuat sekali. Tapi ternyata diambil Rubinya dan langsung berubah strateginya menuju ke arah seorang Masya Romer seperti Godiva yang mencoba untuk zoning out saja, mengamankan Kabuki di area jungle-nya, nggak mau kembali terjadi efek struggle di early game seperti di game yang pertama. Mereka udah reset dan satu poin eliminasi yang udah ditabung membuat dari Aura Fire kali ini cukup unggul sedikit aja dari Oke, bakal coba dipasang di dalam bottom lane. Kasar telah dikeluarkan, ditutup, flicker ke arah belakang. Tapi lihat Kabuki kali ini masih bertahan. Rian langsung datang ke arah depan. Belum ada altar, sama yang nggak mau masuk lebih dalam lagi karena udah ada Wesker yang siap nanti. Siapa tahu Hai gunakan dalam tiba-tiba. Iya, tapi kali ini dengan mode runner dari virus ya, tapi dari turtle-nya yang pertama kali ini sudah muncul. Yang belum di zoning out, belum menjadi prioritas juga untuk di menit yang kedua. Dari kali ini Hai bakal coba untuk ditabrak lagi. Samo Hate kali ini bakal ditarik, tapi Hai masih bisa mundur. Selamat Facehager menjadi tujuan, gak punya Black Shield. Satu poin eliminasi berhasil tabung, tapi Facehager yang harus ditukarkan dengan boost. Tapi di sisi lain Samo Hate berhasil ditumbangkan di tangan seorang Kabuki, dan begitu pun Rian. 3 player hilang dari Onyx Esports. Salah ya. Oke, ini kita bakal menuju ke arah Lane of Down di menit yang ketiga setelah adanya sedikit problematisasi, tapi it's okay, no problem ya. Kita sudah bisa melihat akan ada perebutan dan adu retribution kali ini. Dilihat sama Hate masih lebih. Facehager menjadi pilihan utama. Kairi dan bahkan para tim Onyx Esports mereka memancing sampai teriset kembali turtle yang mereka miliki. Turtle-nya nggak jadi dieksekusi, ditarik ulur aja, tiba-tiba di ghost, hilang. Oh ya. Sakit. Tapi sekarang dengan komposisi misalnya yang dipakai oleh Onyx Esports, mereka punya Masya. Cuman kita belum melihat dari Samo Hate yang cukup efektif. Iya. Efisien untuk bisa menghalangi EXP yang didapatkan dari Aura Fire. Iya, karena dari tadi kalau kita lihat juga mau coba main agresif, tapi dipanis. Dan kali ini turtle yang pertama berhasil untuk didapatkan oleh seorang Kairi dengan retribution-nya. Walaupun ada sedikit kontes dan gangguan juga dari Aura Fire, Onyx masih bisa sedikit demi sedikit keep up untuk mengejar ketertinggalan. Yes, benar banget. Tapi lihat Godiva mau pendetnya gagal mendapatkan Rian, berhasil mundur ke arah belakang. Akan ada Steve Fighter bottom lane. Langsung ada Kabuki merespon dengan cukup cepat. Memukul mundur depan menuju ke arah seorang cewek dan sprint shot. Tembak ke peringatan. Langsung ditumbangkan begitu saja cewek dari bottom lane. Dan bahkan Onyx Esports mereka coba untuk melakukan defense terhadap turret yang mereka miliki. Tidak mau tinggal diam. Kairi is coming. Facehager menjadi pilihan utama, tapi lihat masih punya Black Shield. I'm over keluarkan Spectre. Dan ini tandanya adalah genderang perang. Bakal dikomit Godiva dan Dr. Strike. One last hit. Flicker dan bahkan Godiva. Can you do it? Oh my god, Godiva still survive. Malah Samo Hate yang harus disumbangkan kali ini. Wow, walaupun ada satu buah gold altar, tapi Fluffy kali ini satu titik lagi. Dan terakhir, flame shot on point dari seorang Boots berhasil untuk membayarkan kompensasi atas Aura Fire. Hehe, not bad. Tidak secepat itu, brotherku. Tidak semudah itu lari dari kejaranku, kalau kata Butes. Nice. Itu nyaris, adanya gak ada flame shot tadi. Yang memang sudah disimpan karena ya balik lagi. Masih dengan adanya miss. Karena langsung di tapping juga dari player head to head untuk head and shoulder antara Godiva dan juga Samo Hate kali ini. Kill participation itu dipenuhi oleh Samo Hate, tapi kita tahu bagaimana impactful-nya dari Godiva setiap kali dia muncul dengan KDA yang jauh di atas rata-rata sekarang sebagai support. Dan ditambah lagi nih ada pantun dari DK3 Arian. Belikan OP yang warna bening.
Ayo Nagapi bakar si landak kuning. Oh. Yes, dan tentunya kali ini Onyx Esports masih coba untuk struggle untuk melihat gameplay dari Kabuki yang udah berbahaya sekali di arah mid game kali ini. Ini dia Pung yang gue bilang. Di mid game ini sangat menjadi penentu. Dan secara belakang, cewek! Cewek! Tidak terdeteksi pergerakan high. Iya. Satu tembakan Rainer Betul. saja. Karena tertrigger juga dengan ada dive yang dilakukan oleh seorang Kabuki ya. Dan tapi kali ini di arah turtle-nya Kairi berhasil untuk mendapatkan objektif yang kedua. Itu udah dipaksa sama si Fluffy, sadar nggak? Dia pakai 9 for 9, Iya. udah diem. Dia paksa pakai Petrify. Dia paksa dikira bisa menyelesaikan, tapi ternyata Retribution yang sudah dipakai tadi tidak berhasil mendapatkan purple-nya. Dapatkan karena turtle, Spectre digunakan altar kali ini, tapi tidak ada team fight sama sekali. Informasi telah diberikan, dan hati-hati, Godiva masih punya I'm Offender. Yes, dari etapnya juga sekarang dengan Festival of Blood yang dibawakan oleh Kabuki, dia punya assist. Ini masih tarik ulur sih buat Onyx ini, karena dari Onyx ya, mereka tahu kalau gold lane mereka ini sedang diganggu. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan objektif yang lain, yaitu bertarung di area dari Turtle. Wah itu, altar turret di arah middle juga udah hancur. Udah dicicil-cicil dengan Renner yang dipegang oleh seorang Hai. Ini cukup mahal, satu altar turret di middle mempersempit kembali zona farming dari seorang Kairinya. Di arah atas sudah mulai terjadi adanya perkumpulan warga Aura Fire. Coba untuk mengkomit ke arah seorang Kairika sendirian, tapi Drian udah ada di belakangnya. Bakal coba untuk diving lagi, Amo Pendant kena 2 orang dan juga ada 1 buah. Alekto final blow menuju ke arah belakang sana, tapi Kairi masih bisa bertahan. Tapi Godiva kali dalam ancaman, akankah diselamatkan, tapi Kabuki is coming. Ada sebuah gold altar yang menyelamatkan peperangan dan bahkan tidak terjadi adanya kematian untuk Onyx Esports. Hanya ada Godiva yang tumbang. Torpat Memory kali ini membuat seorang Godiva hilang dan lupa ingatan, tapi hai, surprise attack, gagal dan bahkan hai harus tumbang kali ini. Happy birthday kali ini yang dilakukan oleh seorang hai, surprise yang dilakukan gak berhasil, surprise attack Bapak Ibu, tapi ternyata Kairi tetap bertahan dan langsung pulang. Ya, mungkin kalau Assassin bisa tumbang. Iya kayak tadi ya. Yes, tapi itu pakai Ethereal Fighter yang punya pastinya durability yang jauh dibandingkan dengan Assassin sendiri. Dan Fluffy di sini dengan item defense-nya, dia Benedetta Defense. Bawa Petrify, bawa juga dari Festival of Blood. Dan bahkan satu hal yang harus diperhatikan, ini udah menuju ke arah mid game. Tandanya para pemain dari tim Onyx Esports mereka udah memiliki capability untuk menumbangkan seorang Kabuki. Dan itu jangan sampai mereka lupakan. Lihat di arah Sophie, lihat terlalu kuat Samu HT, menang semua defense yang diberikan oleh tim Aura Fire. Melakukan sedikit distraction, tapi tampaknya ini belum terlalu impactful. Tidak mau terlalu terburu-buru di sini. Iya, masih mencoba untuk tarik ulur aja. Mengingat kalau kita lihat di sini dari segi networknya juga nggak yang berselisih terlalu jauh gitu ya. Masih solo tapi ternyata Drian yang menjadi satu target bagi seorang Kabuki masih bisa mundur. Dan Kabuki kali ini bakal coba untuk objektif lagi kepada Lordnya yang pertama. Lord yang lebih hands, tapi Fluffy udah mencoba zoning out pergerakan dari Onyx Esports untuk maju ke arah Lord pitnya. Dan akhirnya terreset begitu saja. Buset, tadi lihat Kabuki Iya. set jadian. Waduh. Gimana Bang Wawa? Bisa sih, untuk mengusir juga ke belakang. Sembari mereka sekarang sedang melakukan untuk setapan yang berbeda. Cuman dari Onyx ini mereka dipaksakan untuk melakukan team fight karena Samu HT ya kita tahu ini Maja yang selalu bisa juga untuk menargetkan bagian belakang. Jadi untuk sebentar waktu Hai harus bisa jaga positioningnya jauh-jauh dari Samu HT. Jangan sampai terlalu dekat. Oke, jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai ada sedikit ketertinggalan pun para pemain dari tim Onyx, karena mereka kalau mau pulang barengan. Karena ini kalau satu aja ketinggalan atau nggak terlihat sendirian, ini Kabuki langsung insting membunuhnya tinggi sekali. Ya, apalagi Fanny mobilitasnya tinggi banget ya. Dia bisa maju dan mundur dan begitu cepat. Kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk diacak-acak lagi dengan adanya pergerakan dari Onyx Esports. Tapi kali ini bakal ada kontes selantas dari dibuka, tapi Kabuki berhasil untuk menyelamatkan Lordnya. Tapi di sisi lain Fluffy yang berhasil untuk ditumbangkan. Godiva menjadi target selanjutnya dan ditumbangkan di tangan seorang boost. 2 member hilang dari Aura Fire. Oh my god, Lordnya bersama mereka menyisakan 2 orang yang tumbang. Kabuki escaping menekan sempat, Samu HT melakukan zoning out, bahkan Kabuki still survive. Kabuki masih bertahan dengan kabelnya. Melihat Onyx Esports, dia ngedive ke semua para pemain dari tim Onyx Esports. Nggak ada takut-takutnya. Apa itu takut? Kabuki tak kenal takut, Lucky Fearless. Waduh, laki gitu ya. Lagi ya, tapi sejauh kita melihat juga Onyx Esports meskipun mereka harus kehilangan objektif dari sisi Lordnya, dari goldnya ini masih tetap sama ketika kita melihat ya udah sama-sama hilang dari turretnya juga. Dan turret
defisit nih, defisit 3 buat Onyx Esports, tapi goal game-nya cuma 1.500. Oke, one by one situation di arah bottom lane. Flavi versus Kairi. Damage dari seorang Flavi terlalu sakit membuat Kairi harus putus ke arah belakang dengan ada Lord di sana. Berhasil di-clear dengan cepat dengan pakai di arah bottom lane, tapi di arah top lane mereka tetap harus kehilangan satu inner turret. Nah, di sini pergerakan Flavi membayang-bayangi pemain dari tim Onyx itu cuma untuk menutup supaya mereka memastikan akankah di arah top lane tetap dapat dan bisa di-push. Tapi nampaknya Onyx sadar akan hal itu. Lihat, mereka langsung kerahkan 2 player dari tim Onyx Esports di arah top lane. Makro play yang sangat kuat untuk mencoba setidaknya meminimalisir turret-turret dipecahkan. Walaupun mereka tetap harus kehilangan turret di arah bottom lane. Iya, satu inner Tapi turretnya. mereka udah do the best. Iya. Nah ini mungkin pertukarannya ya cuma datang dari, ini defisit 2.500 ya. Dari 5 turret yang hilang dari Lordnya. Karena semuanya bisa diantisipasi juga. Dari item gamenya sendiri full defense item untuk Flavi. Karena dengan unbending wheel yang dipakai oleh dia. Jadi bukan Festival of Blood ya. Jadi dia gak ada faktor region HP-nya nanti. Lebih mengandalkan untuk mendapatkan damage, terima damage dari lawannya. Iya. Bukan ngasih damage buat si Flavi. Yes. Dipaksa terus, Dipaksa ya? terus. Makanya dari tadi tuh, mereka tuh sebenarnya udah mencoba untuk menyusun gimana caranya mereka itu tidak diambil sebanyak mungkin dari turretnya. Tapi tampaknya memang nggak bisa. Bahkan coba ke arah depan, Samohate coba untuk menggunting. Ini Samohate bakal target selalu ke arah Vesager, karena dia bisa menutup pergerakan Vesager. Irisnya terus sekarang Boots. Bakal tim 4 tampaknya di sini. Samohate sudah melakukan play kick ke arah belakang. Sekarang Vesager, informasi telah diberikan. Genderang perang telah terbunyi. Tapi Kairi mencoba untuk memasak keributan. Flavi menjadi pilihan utama dan ternyata Alex of Flavi petrified. Itu dia. Lihat, sepanjang jalan kenaan semuanya terdiam. Gak ada yang bisa bergerak tapi siapa didapatkan. Kabuki down. Boots berada dengan tepat dan bahkan Boots masih mau lebih. Boots menjadi tameng utama tim Onyx Esports kali ini. Wow, Demonic Force yang selalu tertrigger kali ini. Boots berhasil untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Dan satu outer turret di arah middle menjadi kompensasi. Begitupun dengan tumbangnya Kabuki untuk pertama kalinya shutdown didapatkan. Mahal. Yang dapetin cewek Iya. masalahnya. Bukan siapapun roamer atau mid lane-nya. Iya, dan juga dari skema permainan yang sekarang di mana untuk di mid game, late game, satu momen saya berbuat kesalahan itu bisa kebalik semuanya. Ya, Dan itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi dan itu cepat banget. Dan ini yang harus bisa dihindari oleh Aura Fire sekarang. Leading mereka yang tadinya ada di early lumayan, sekarang udah mulai bisa dikejar oleh Onyx Esports. Mereka sudah mulai mampu untuk mengimbangi juga. Yang sebenarnya ya Onyx Esports mereka nggak tertinggal terlalu jauh karena Kairi ini nggak ke pick up sama sekali meskipun nggak dapetin point kill juga. Tapi dia punya sisi impact adalah ngasih assist buat teman-teman yang lain. Oke. Tapi kalau kita lihat dari damage deal ini Kabuki masih agak cukup jauh dan tinggi banget. Di 43.000 berbanding jauh dengan Kairi yang berada di 29.000. Ini nampaknya efektivitas dari seorang Kabuki ini benar-benar sangat mahal. Dan bahkan Kairi sebagai jungler dari tim Onyx aja, dia nggak bisa masuk setinggi itu damage-nya. Dan bahkan lihat para pemain dari tim Onyx Esports, Kairi selalu juga cepat. Ini gue nggak tahu ya. Kairi ini terlalu berani atau memang dia sengaja baiting. Karena menurut gua ada Lord King ini, dia terpick off. Itu bisa saja loh. Ada Bahaya, Commander, bahaya ada banget. Petrify, ya kan? Alex of Ball, damage yang cukup burst, dia nggak punya immortality. Drian untuk memaksa masuk ke dalam, itu bakal riskan. Bahkan mengeluarkan banyak cara untuk melindungi Kairi dan bahkan akhirnya mereka kehilangan soft kill. Iya, bahaya banget ya. Tapi kali ini Lordnya yang kedua yang udah enhance dari bakal coba. Tapi lihat, I'm of Vengeance kena 2 orang sekaligus dan Retribution on point dari seorang Kabuki berhasil mengamankan Lord yang kedua. Tapi di sisi lain, Boostnya juga berhasil ditumbangkan. Ada third part memory tapi terbagi kepada 4 orang dan bahkan belum ada satu nyawa pun yang tumbang dari Aura Fire. Bakal coba dikejar tapi dari Onyx Esports memilih untuk mundur terlebih dahulu setelah kehilangan 2 player. Begitupun dengan adanya Lord yang harus direlakan ke tangan teman-teman dari Aura Fire. Kabuki kali ini berhasil membayar retributionnya dan lihat para ladies dari tim Onyx, mereka sudah pegangan tangan. Udah mulai deg-deg ser. Karena Lord kali ini cukup penting ngomong Wawa. Ya sih, ini Lord yang penting banget dan tadi Lordnya langsung diinisiasi karena melihat dari posisi Samohate yang sangat jauh sekali. 4 lawan 5 di arah dari Lord yang ini membuat ya udah dari Aura mereka langsung inisiasi, mereka dapetin Lordnya juga. Sedangkan Samohate cukup terlambat untuk bisa masuk karena 3 teman dia sudah langsung terpick up terlebih dahulu. Tadi kena knock Alright. up Lord juga ya. Yes, tapi kali ini bakal coba dipaksakan menuju ke arah mid turret. Kabuki menuju di arah Flavi. belakang. Belum masuk ke arah belakang. Flavi terlalu dalam menuju ke arah base turret yang berhasil dipecahkan di arah bottom lane.
oleh seorang Bapak Lord yang terhormat Al. Iya, tapi kali ini masih bisa untuk di defense juga. Satu base turret di arah tengah bakal coba untuk dipertahankan, tapi lihat Hai dengan Renner-nya dengan begitu cepatnya menghancurkan juga satu base turretnya. Masih coba untuk mempertahankan defense yang dilakukan kali ini Kabuki dive in dive out cewek. Cutthroat is on point. Cewek tumbang di tangan Kabuki, tapi kali ini kalkulator juga sudah dibuka. Godiva menjadi target, tapi Hai menjadi sebuah bayaran bagi Onyx Esports. Oh my god, lihat Kabuki freestyle di arah belakang. Dan bahkan mereka harus mundur kembali. Godiva down dengan ada Konsil mencoba untuk kabur dan berhasil. Godiva lagi-lagi berhasil kabur dari terkaman sang landak Hal. Wow. Defense yang cukup baik juga dari Godiva. Akankah bisa selamat? Tapi ingat, Godiva adalah seorang roamer. Dia punya item defense yang cukup juga. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Samohate walaupun ada Thunderclap masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Godiva. Yes. Dan bahkan tadi yang mencoba dipaksakan oleh tim Aura, untungnya mereka agak sadar. Mereka mundur dibandingkan mereka terwipe. Mereka terkena comeback, itu lebih bahaya lagi. Walaupun nggak langsung one frame tapi mereka pasti bisa untuk dapetin turret, 2 turret di arah depan sana. Yes, dan ini Fanny Kabuki untuk statistik dia di season yang ke-9 kemarin ya. Jadi average skill-nya ada di top 9. Dan kill participation-nya sih yang harus kita lihat di sini, karena memang secara kill participation dia ini selalu bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Bahkan dengan sekarang juga 12 poin kill yang dikoleksi Aura Fire, dia sudah ada 10 kali kan. Oke. Lihat permainan yang dimainkan oleh Kabuki. Sekarang dia dengan adanya permainan yang udah menuju ke arah late game, dia sadar dia nggak bisa lagi ngebuka di depan. Iya. Dia nggak bisa lagi barbar, tapi I'm offended dikeluarkan. Samohate dipaksa begitu saja. Mencoba untuk dipukul mundur. Coba sedikit di poking. Kalau misalnya ini dapat, ini bakal cuan banget. Tapi waktunya terlalu lama. Sprint bahkan sudah di pop up. Yang sudah ditandakan, Samohate tidak bisa ke arah belakang dengan maksimal lagi. Iya, nggak ada sprint lagi ya untuk melakukan aksi pelarian diri. Tapi Fluffy di sisi lain, third part memory masih belum cukup juga. Count atas, tapi Kabuki down di tangan seorang cewek. Dengan adanya Lord yang muncul, nggak ada Kabuki untuk 40 detik ke depan. Bukan itu masalahnya, lihat Foot. Dia udah nge-poking. Cewek ke arah belakang, almost down. Dan lihat tidak ada lagi darah taman untuk seorang cewek. Foot sudah nge-poking. Ini tandanya teamfight akan coba dipaksa. Hai. Oh my god, tidak ada Malefic Terror. Samohate mundur dan bahkan Rian memaksa ke arah depan. Dan terbiasa hilang. Wind of Nature gak bisa menutup pergerakan dari seorang Foot. Pesakan seorang diri. Kali ini udah Black Juice ke arah depan. Dan Fluffy bisa menumbangin Rian. Rian down. Ditukarkan 2 untuk 1. Meanwhile di sisi sebaliknya, Kairi melihat sedikit potensial yang besar untuk mendapatkan 1 walau dengan retribution-nya. Kairi berhasil mengamankan Lord di bandit ke-18 dan Godiva kali ini bukan menjadi korbannya, tapi Fluffy lah korbannya. Rian juga waktu spawnnya nggak lama, 3 detik dia udah muncul lagi. Iya, dia kena orbs-nya. Iya, orbs-nya. Dia punya stack. Dan akhirnya membuat 2 member hilang dari Aura Fire. Itu pun ada Lord yang didapatkan oleh Onyx Esports, tapi dari itemization, silakan Mama. Yes, ini udah mulai berimbang sebenarnya untuk itemnya sendiri, dan Onyx Esports mereka berhasil untuk mendapatkan tempo karena tahu tadi tanpa adanya Kabuki gak ada retribution untuk Aura Fire. Oke, gak ada retribution, tapi lihat Opung Wawa, sang naga dari Fakobotnya udah mulai dikerangkeng. Kairi retribution yang gak berhasil, masih diamankan oleh Hai. Dua belah pihak gak ada yang berhasil dapatkan 1 buah retribution, tapi bukan itu masalahnya. 3 laning phase dari Onyx Esports yang mungkin tadi kalah laning di top dan bottom, mereka tergorong kali ini. Oke. Dan Lordnya juga udah nge-charge salah satu inner turret di arah middle. Yang bakal dihancurkan begitu saja di tangan Onyx Esports yang sekarang dari segi networknya udah berbalik unggul. Menit ke-20 segera datang. Dan kali ini dari Onyx udah mendapatkan objektif demi objektif untuk mengejar ketertinggalannya. Yes, betul sekali. Mereka tetap masih bisa sedikit bernafas dari tim Onyx Esports, Opung Wawa. Iya, tapi pasti minusnya ya. Tanpa ada best turret di sini, Onyx Esports mereka lebih tertekan. Dan ini kita masih harus menunggu juga Lord berikutnya yang bisa muncul lagi, yang bakal diadu, bakal dikontes. Karena Aura Fire tadi mereka harus kehilangan Lord secara sia-sia juga. Dan untuk teamfight yang terjadi, Onyx Esports mereka berhasil untuk memancing Aura Fire melakukan teamfight dan ke-pick off 1 demi 1 pemain-pemain Aura. Betul. Melihat adanya seorang Samohate yang udah mulai capable seorang diri, dia akan memposisikan dirinya sebagai split pusher tuh, lihat tuh. Dia bakal coba untuk dapetin celah-celah kecil yang dimiliki dari para pemain dari tim Aura Fire. Dengan adanya Lord seperti ini, Lord yang nanti udah di-evolve, ini bakal berat banget Aura Fire kalau dia nggak maksa teamfight ataupun minimal dia nggak dapetin Rian. Bahaya banget. Bahaya. Cewek sekarang, ini pasti dijaga dengan ketat. Iya. Altar udah dibuka untuk seorang cewek, karena ini salah satu
ujung tombak Onyx Esports. Tapi aku suka banget posisi dari Samo HT itu nggak bakal ada yang menduga sama sekali dia ada di sana. Iya, bener banget dia sama hati. Ke arah depan, dia bakal coba tarik siapapun. Retribution dari seorang Kabuki berhasil didapatkan. Godiva terperangkap knockout strike dan bahkan Kairi mundur ke arah belakang. Soft memory, Immortality pecah. Dan Kabuki lihat hanya memancing keributan. Breakdown! Altar! Kabuki merespon, tapi lihat Rian lebih cepat menggunakan altarnya. Masih mau lebih, ke arah belakang. Coba di cover, Fluffy mencari di mana cewek, di mana mencium bau udara yang tersisa, tapi ternyata udah tidak ada. Iya, cewek masih sempat untuk melarikan diri. Namun Fluffy begitu haus darahnya akan seorang cewek dan 15 detik menuju Lord yang ketiga. Lord yang udah evolve akan hadir. Gue tahu banget sih Kabuki ini peka banget orangnya. Ternyata Samo HT tersisa satu part darah terakhir, masih selamat. Recall dikeluarkan. Di sisi sebaliknya Kairi menangkap Fluffy di depan sana. Knife udah tidak ada knockout strike. Dan bahkan Kairi memaksa Fluffy mengeluarkan Alex Combine blow-nya dan Retribution di tangan dari seorang Kabuki. Tapi pertanyaannya satu, apakah itu worth it ketika adanya Lord Evolve kali ini? Wow, oke itu agak sia-sia sebenarnya. Iya, Dan makanya. kalau Onyx Esports mereka mau maksa buat dapetin Lord ini, mereka bisa banget. Sekarang, Untuk melakukan sekarang. teamfight. Tapi sekarang, Yes. benar. Mereka nggak boleh lagi untuk menunda-nunda. Oh my god, cewek! Immortality pecah! Kabuki versus everybody! Kabuki freestyle dulu, bos! Berhasil membayarkan tunai Retribution yang dia pakai. Wow. Ke arah belakang dan memaksa untuk Onyx Esports gak melakukan Lord karena informasi masih udah didapatkan juga. Dan kali ini dari Retribution seorang Kabuki udah ready. Yang dimana kontes di arah Lord ini gak bakal bisa untuk terhindar. Dibayar sama dia. Bayar. Soalnya tadi tuh calculate-nya sebenarnya itu kayak nggak worth it sebenarnya. Iya. Dan itu adalah buying time yang bagus banget. Karena melihat tadi Retribution yang sudah dipakai, otomatis ini Lordnya harus diberikan waktu. Jangan sampai Onyx Esports langsung datang ke sini. Iya. Dan Fluffy ada. Di reset. Tadi zoning, Kabukinya ke belakang. Kabuki ngedive. Iya. Walaupun riskan ya, tapi dia mungkin pede karena dia punya immortality ya. Lihat, lagi-lagi Wah. cewek yang menjadi pilihan utama. Sampai flicker ke arah belakang. Kabuki bener-bener menargetkan dirinya terhadap seorang cewek. The most wanted person dari Onyx Esports kali ini. Iya, kayaknya di Kabuki cuma ada aim cewek doang nih ya. Hanya cewek aja yang bakal di-lock terus-menerus. Kali ini Kairi bakal coba untuk memberikan damage kepada seorang Fluffy. Masih terbangun immortality juga. Gak gentar ada seorang Fluffy, tapi lihat Boots-nya yang udah mulai kehilangan HP-nya. Lord-nya terreset lagi, diulur lagi, ditarik ulur dari kedua tim. Menit ke-23 sekarang udah berlangsung. Ini masih Onyx yang rugi. Masih ya, karena dari Aura Fire ini dengan hilangnya best turret ya, mid dengan bottom lane buat Onyx Esports, mereka bisa split push. Fanny yang kita tahu mobilitasnya tinggi, Benedetta juga mobilitas tinggi. Tadi aja dia ke base ya, ke cewek. Tapi lihat di sisi sebaliknya, Arto para pelari keluarkan Retribution. Apakah berhasil diselamatkan dan ternyata Kabuki membayar tunai kesalahan yang sebelumnya. Menuju ke arah garis depan, fokus ke arah Fluffy tertarik immortality down. Coba diselamatkan dan ternyata Night for Night gak bisa menyelamatkan seorang Kabuki. Dan sama Godiva, Fluffy. Dua player hilang dari Aura Fire menjadi sebuah bayaran untuk kehilangannya seorang Lord. Tapi ada yang sedikit-sedikit. Lagi-lagi Kabuki menuju ke arah seorang cewek kali ini. Skill Kepo, Wind of Nature masih menyelamatkan diri dari seorang cewek. Dan Samo HT udah bersiap, gak ada energi. Terbatas di kali tidak akan tumbas. Satu hit terakhir lagi. Kabuki masih bisa selamat. Lihat! Rose Gold Meteor. Oh my god, absorb damage muncul di satu tempat. Betapa pesnya tangannya. Dia beli sambil loncat ke bawah. Kesempatan yang terbuang tadi. Tapi itu karena Gila. skill dari pemain. Gila. Gak ada di otak gua tuh. Itu langsung dapat ada absorb damage. Hilang, gak jadi dia tumbang. Immortal juga gak pecah kan tadi? Minus satu jantung adik-adik. Minus satu jantung ya. Wow. Ya, itu purely mekanik banget. Mekanik, high mechanical. Dia sambil belanja bro. Sambil belanja. Itu sambil menyelam. Ngedodge ya kan. Iya. Lagi jalan sambil check out. Iya. Ini sambil menyelam minum jeli-jeli. Waduh. Tapi balik lagi ini reset ya. Reset Iya. yang kita tahu biasanya nih semakin lama Onyx Esports mereka jauh lebih kuat juga. Cuman mereka sekarang problem dari Onyx adalah mereka harus berhadapan dengan mobilitas dari Aura Fire. Ya itu dia Samo HT yang akan menjadi satu tujuan dari seorang Kabuki. Tapi lagi-lagi cewek. Terkena damage yang cukup menyakitkan. Kabuki selalu cewek. Masalah cewek udah ditutup sama semua pemain tim Iya. unik lainnya. Tapi ternyata tetap aja dia bisa Tetep dilewatin. aja. Dan lihat, damage build dilakukan Kabuki hampir mau 100.000. Sedangkan dari Kairi masih terpaut jauh. Kairi nggak bisa ngedive ke dalam pun.
Dia masuk ke dalam dikit, udah diikat kakinya sama Vesager. Apalagi sekarang Ada Godiva. dan Godiva di depan sana. Samo Hatim coba untuk di take down, all out. Tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Ternyata dia hanya untuk memukul mundur Samo Hatim. Lagi-lagi pressure dan tekanan itu lebih ke arah gertakan yang dilakukan oleh sang naga. Di roar, tapi ternyata gak berhasil. Iya, ini 2 bahkan 3 player yang kita lihat dari hero jarak dekat ya, hero melee ini gak bisa yang langsung masuk ke belakang. Ingat ada ammo pendek dari Godiva. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Mereka lihat dengan adanya Samo Hatim sprint, apa yang terjadi? Bakal coba dipasang, Win of Nature telah di pop up dari seorang Hai. Informasi telah diberikan, nampaknya kedua source yang dimiliki dari Onyx dan juga Aura ini agak terbuang. Yang satu sprint, satu Win of Nature. Sama-sama hilang. Tapi Sama-sama sebenarnya dan cewek juga, dia juga tergolong cukup pasien. Tadi kan waktu diserang Fanny dia sempat buat beli Win of Nature. Iya. Iya kan Itu yang ada di top lane juga. Jadi ini sama-sama kuat dari sisi macro play-nya, micro play-nya juga jalan. Tinggal siapa yang bisa fokus untuk Lord yang sekarang. Karena ini Lord yang terpenting, siapapun yang dapat bakal kembalikin keadaan. Gue setuju sih, misfocus itu bukan hanya berarti team fight ya, tapi juga sebuah keputusan team fight-nya. Apa yang harus dilakukan, maju mundurnya atau ngelepasinnya. One by one situation, Kabuki. Dengan spam yang dilakukan, life steal yang masih terlalu tinggi, informasi telah diberikan. Tandanya, dengan Kabuki di arah top lane, mereka bisa paksa team fight di arah bottom. Ini bakal bisa dipaksa team fight kalau Vesager tidak mundur lebih dalam lagi. Karena terlalu offside dengan posisi yang terbuka, Kabuki masih harus jauh lagi jalan ke arah depan. Dan di sisi sebaliknya, malah Hai sudah melakukan poking terhadap Lord. Yes, Lord 2 bar terakhir yang nampaknya akan didapatkan oleh tim Aura Fire dengan free kali ini. Tidak ada team fight sama sekali dan of course, Kabuki berhasil menyelamatkan 1 buah Lord. Straight out dikeluarkan, tembakan peringatan, gak ada lagi Spectral Altar. Dan ini informasi yang diberikan Kairi, hampir terperangkap, tapi nampaknya dia masih bisa mundur. Oh, ini udah informasi penting banget. Gak ada Cloud Altar. Ini Onyx Esports harus mundur terlebih dahulu mengingat Lord yang sudah evolve akan muncul pastinya. Tersisa 1 base turret di arah top lane yang menjadi benteng pertahanan mereka juga. Kalau coba untuk bersih-bersih terlebih dahulu Fluffy dengan Benedetta. Mobilitasnya cukup tinggi juga, tapi cewek tertarik dari ammo pendek sekali. Tapi bakal ada 1 backupan. Elektropada belum menuju ke belakang. Godiva gak mau melakukan hal yang lebih lagi, tapi Boot berada di lini terdepan bagi Onyx Esports. Akankah 1 Divine Force meluangkan seorang Fluffy dan beri raja. Immortality dari seorang Fluffy down kali ini, tapi Boot juga gak cukup sustain. Oke, Hai, depan sana immortality-nya pecah. Lihat di base turretnya. Tersisa seorang cewek menahan Lord yang besar dan gagah di depan sana. Para pemain dari tim Onyx akhirnya mundur, tapi ternyata Kabuki, kamu tinggal diam. Kabuki mau lebih. Kabuki hampir terjatuh. Tidak ada seorang pas memori dan ternyata Lord dengan cepat diselesaikan oleh permain dari tim Onyx Esports. Onyx Esports, mereka masih bisa menahan dan bahkan mereka menumbangkan seorang Hai. Kairi dapetin sama Vesager dan oh my god, 3 hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk permain dari tim Aura Fire karena Kabuki bukan high ground defender. Tapi Kabuki punya celah untuk melakukan split push. Apakah ini akan dilakukan oleh seorang Kabuki, Om Wawa? Ya ini berat banget ya, dan ini yang selalu kita bilang bahwa ketika sudah masuk ke dalam late game seperti ini 70 second untuk respawn time adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali. Dan dari Onyx mereka bisa sebenarnya untuk langsung maju juga, cuman pastinya ada Fanny yang bisa motong juga. Jadi mereka bisa keluar. Ini mereka bakal coba dipaksa sih. Minimal kalau mereka nggak dapetin base turret, mereka dapat inner turret aja 1. Iya. Cicil. Soalnya minionnya juga yang kepres dari 3 lane yang berbeda. Untuk Onyx Esports PR banget untuk dibersihkan. Super minion. Dan ini dia Versatile, seorang cewek di season 9 apa apa. Ya, dia adalah pemain dengan damage yang besar banget, apalagi dengan Brody yang dipakai. Yes. One of the best lah. Oke, Hai sudah kembali ke lane of dawn. Kotsel telah dikeluarkan menuju ke arah bottom lane. I'm of Ended dikeluarkan dari Godiva, tapi lihat Hai-nya sekerat mau. Mencoba dipaksa, dikejar begitu saja. Mau sekarang Brandon. Sang naga gagal membalaskan dendamnya. Sang naga harus tunduk gelandak lagi untuk kedua kalinya. Oh, Duri landak.